Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dikumpulkan di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati, karena sesungguhnya nasihat akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang menerima nasihat dan mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kita akan bacakan pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang ketujuh, masih dalam babul ikhlas, bab tentang keikhlasan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibni Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zahrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibnu Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Sahabat ini dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Ahadil asyrah al-mashhudi lahum bil jannah. Kata Imam Nawawi, dia merupakan salah satu
dari 10 orang sahabat yang dijanjikan dengan surga. 10 orang sahabat yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu nas hadis. Merekalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Inilah 10 orang sahabat terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang membesukku, menjengukku pada tahun Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi, dan itu tepatnya terjadi pada tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Min waja'in istaddabi, Rasulullah membesukku karena sakit parah, sakit berat yang menimpa diriku. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berada di Makkah. Fakultu, maka aku pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasul, sesungguhnya telah menimpaku suatu penyakit yang sangat parah seperti yang kau lihat saat ini. Wa ana dzu malin wala yarithuni illa ibnatun li. Nah, saya ini adalah seorang yang punya harta, sementara tidak ada ahli warisku kecuali hanya seorang putri saja. Beliau hanya punya seorang anak perempuan. Beliau khawatirkan kalau beliau meninggal nanti. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, afa atasaddaqu bi thulusai mali, apakah boleh ya Rasul untuk aku bersedekah dengan 2/3 harta yang aku punya? 2/3 dia sedekahkan, 1/3-nya dia sisakan untuk putrinya. Boleh enggak ya Rasulullah? Qala la, kata Rasulullah, tidak boleh. Qultu fatshatru ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau saya sedekahkan setengahnya ya Rasulullah? Kalau 2/3 terlalu banyak, bagaimana kalau setengahnya? Faqala la, Rasulullah kembali menjawab tidak boleh. Kenapa Nabi menjawab tidak boleh? Nanti akan ada alasannya. Qultu fasulus ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana aku sedekahkan 1/3-nya ya Rasul? 1/3 hartaku aku sedekahkan. Maka Rasulullah bersabda, ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 ya boleh, dan 1/3 itu sudah terlalu banyak. Innaka in tadara warasataka agniya khairun min an tadarahum alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, nanti bisa minta-minta sama orang. Nah, itu alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan, dan sesungguhnya tidaklah kamu membelanjakan hartamu tabtagi biha wajah Allah, yang kau harapkan dari situ wajah Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta alaiha, melainkan kamu pasti akan mendapatkan pahala karenanya, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, bahkan suapan yang kau berikan kepada istrimu itu akan bisa menjadi pahala bagi kamu. Maka mendengarkan hal tersebut,
Sa'ad bin Abi Waqqas pun bertanya kepada Nabi lagi, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi?" Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku mereka pergi ke Madinah? Yani beliau bertanya, apakah saya ini akan meninggal? Maka Rasulullah menjawab, innaka lan tukhallaf, kamu tidak akan ditinggalkan. Fata'malu amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Bahkan kata Nabi, kalaupun kau harus ditinggalkan dan kau tetap beramal yang dengan amalan tersebut kau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan menambah derajat dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi lagi berpesan, wala'allaka an tukhallaf, wahai Sa'ad, semoga saja umurmu dipanjangkan. Jadi Nabi malah mendoakan supaya Sa'ad bin Abi Waqqas belum meninggal saat itu. Semoga wahai Sa'ad umurmu dipanjangkan. Dan subhanallah, doanya Nabi makbul, terkabul. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal dalam peristiwa ini. Sekalipun sakit keras yang beliau derita, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau dan masih diberikan umur 45 tahun lagi setelahnya. Jadi disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit ini beliau berumur 40 tahun. Dan beliau rahimahullahu taala radhiyallahu anhu ketika disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya ini, Allah berikan umur yang panjang berkat doanya Nabi. Sampai umur beliau 85 tahun baru meninggal. Jadi masih hidup 45 tahun lagi setelah itu. Beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah. Nah, maka Nabi mendoakan, wala'allaka an tukhallaf, wahai Sa'ad, semoga umurmu dipanjangkan, hatta yantafi'u bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Nah, sehingga sebagian orang bisa mengambil manfaat darimu dan orang lain bisa binasa karena kamu. Maksudnya orang-orang yang beriman dapat mengambil manfaat dengan keberadaan kamu, dan orang-orang kafir dapat binasa disebabkan karena kamu. Maka Rasulullah bersabda sembari mendoakan beliau, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, sempurnakanlah untuk sahabatku hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim, ya Allah, janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang mereka, jangan. Walakinnal ba'is, akan tetapi yang menyedihkan, Sa'ad ibnu Khawlah yarthilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Namun kata Nabi, naam, yang menyedihkan aku Sa'ad bin Khawlah yang beliau naam meninggal ketika itu di Makkah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang cukup panjang, bersumber dari sahabat yang mulia, salah seorang dari mereka yang dijanjikan dengan surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya sahabat yang dijanjikan dengan surga itu bukan hanya 10 saja. Banyak sahabat yang dijanjikan dengan surga, tapi 10 ini yang paling utamanya. Nah, salah satunya ternyata adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karomah. Karomah itu kemuliaan. Kalau dia ada pada Nabi, maka mukjizat namanya. Kalau ada pada selain Nabi, karomah namanya, dimiliki oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari wali Allah yang diberikan karomah yang luar biasa. Jadi diceritakan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika menjadi komandan pasukan perang, ketika itu melawan orang-orang Persia.
Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpinnya. Maka disebutkan ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu berada pada posisi pinggir sungai. Orang-orang Paris ketika itu mereka lari pontang-panting. Mereka sempat membakar kapal perang ketika itu, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap sholat 2 rakaat. Setelahnya beliau ajak pasukannya untuk menyeberangi sungai, melewati sungai dengan berjalan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mampu berjalan di atas air tatkala itu. Nah, ini karomah yang Allah berikan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mampu berjalan di atas air. Dan karomah ini suatu kemuliaan dalam rangka untuk meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia terjadi dengan izin Allah. Namun perlu kita bedakan antara karomah yang Allah berikan dengan tipu daya setan. Nah, karena setan itu juga bisa membantu wali-walinya setan untuk bisa melakukan keajaiban dan kesaktian. Nah, terus bagaimana caranya kita membedakan? Lihat, kalau orang itu adalah orang yang beriman, rajin beribadah, ada kemuliaan, ada hal yang luar biasa, oh itu karomah. Tapi kalau ternyata dia bukan orang beriman, tidak pernah sholat, jarang terlihat di masjid, terjadi kesaktian-kesaktian, hal yang luar biasa, jangan tertipu, itu adalah tipu daya setan. Karena tidak mungkin karomah itu terjadi kepada yang bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, apabila engkau melihat ada orang yang mampu berjalan di atas air atau bahkan mampu terbang di udara, jangan kau tertipu dengan dia sampai kau perhadapkan apakah dia orang soleh atau bukan, apakah dia orang yang ikut Quran dan Sunnah, ikut agama Islam atau bukan. Kalau bukan, maka itu tipu daya setan. Sehingga jangan sampai tertipu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau diberikan karomah mampu berjalan di atas air. Itu karomah. Dan beliau orang soleh, orang yang taat kepada Allah, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi terkadang sebagian wali-wali Allah itu bisa diberikan kemampuan seperti itu, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis ini beliau bercerita, jadi intinya beliau radhiyallahu anhu pernah dibesuk oleh Nabi, pernah dijenguk oleh Nabi karena beliau mendapati sakit yang sangat berat yang beliau derita. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyangka bahwa dirinya akan meninggal dunia. Kenapa? Ini sakit berat ini. Beliau menyangka bahwa kayaknya akan meninggal saya ini. Tapi subhanallah, terkadang manusia itu boleh saja berprasangka, tapi terkadang tidak sesuai dengan persangkaannya. Ada orang beranggapan dirinya akan segera mati, padahal Allah berikan umur yang panjang. Kadang sebaliknya juga, ada orang yang merasa hidupnya masih lebih panjang, tapi ternyata besok dia sudah meninggal dunia. Tidak ada yang tahu ajal itu kapan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 rahasia kematian yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia Allah. Makanya kata salah seorang bijak, ahli bijak, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Katanya apa? Berbekallah kamu dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu bisa hidup sampai waktu fajar apabila tiba malam ini. Tidak bisa kita jamin diri kita sampai subuh, sampai pagi kita masih bisa hidup.
Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang yang sehat tapi dia meninggal dunia bukan karena suatu penyakit yang berarti, tapi meninggal dunia. Wa kam min saqimin asya hina minad dahri, dan betapa banyak orang yang penyakitan namun dia masih diberikan umur dan kehidupan lebih lama lagi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita, ada orang Pak diajak dibawa ke ambulan, sakit berat. Naam. Maka dibawa di mobil ambulan. Ketika berangkat mau ke rumah sakit, mobil ambulannya tabrakan. Sopirnya meninggal, yang membawa ini pasien sakit ini meninggal, pasiennya belum meninggal. Subhanallah. Rahasia kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama di sini, Sa'ad bin Abi Waqqas menyangka dirinya akan meninggal, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau umur yang panjang. Walaupun ini juga tidak lepas dari doa yang Rasulullah panjatkan untuk beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjenguk beliau. Dan ini dari kemuliaan akhlaknya Nabi. Ada sahabat yang sakit, sekalipun beliau sebagai pimpinannya orang-orang yang beriman, sekalipun beliau sebagai utusan Allah, Rasulnya Allah, tetapi beliau tetap menyempatkan waktunya untuk bisa membesuk sahabat-sahabatnya yang sakit. Ini kemuliaan akhlaknya Nabi. Dan memang demikian hak seorang muslim. Rasulullah pernah bersabda, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, kata Nabi. Salah satunya, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka tengoklah dia. Haknya seorang muslim. Makanya para ulama menyebutkan membesuk orang yang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Apabila tidak ada yang mengerjakannya bisa berdosa semuanya. Ini fardu kifayah hukumnya, dan dia termasuk dari hak seorang muslim. Dan ternyata besar keutamaannya orang yang membesuk orang sakit itu, sampai Nabi menyebutkan aidul marid fi makhratil jannah hatta yarji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang yang membesuk orang yang sakit berada di taman-taman surga sampai dia kembali pulang, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya berpahala orang yang menjenguk orang yang sakit itu. Nah, di sisi lain kita pun bisa mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kepada dia kesehatan. Kita bisa ingat, kawan saya sakit, saya sehat, maka bersyukur kepada Allah dengan nikmat kesehatan. Karena betapa banyak orang yang lalai, orang yang lupa kalau dia sedang berada di atas nikmat, yaitu nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi, nikmatani makbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada 2 nikmat, kata Nabi, banyak manusia lalai dari 2 nikmat ini, tidak mensyukurinya, tidak memperhatikannya. 2 nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Orang biasanya tidak sadar kalau dia ini sehat, itu nikmat besar. Nanti dia baru sadar kalau dia jatuh sakit, baru dia bisa menghargai nikmat kesehatan itu. Begitu pula waktu luang. Betapa banyak orang yang tidak sadar waktu luang itu adalah nikmat. Nanti baru sadar kalau dia berada pada waktu yang mepet. Oh, dia berangan-angan seandainya masih ada waktu beberapa jam lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita membesuk dan menjenguk orang sakit, maka di dalamnya ada keutamaan dan kemuliaan. Terlebih bagi orang yang sakit itu sendiri, dia mendapatkan keutamaan. Yani ketika dibesuk dia, maka akan lebih memberikan semangat pada dirinya. Dengan hal tersebut akan termotivasi bagi dia untuk bisa sembuh. Orang itu bisa sembuh, Pak, karena tersugesti dengan ucapan-ucapan baik dari orang. Kita besuk dia, kemudian kita motivasi dia untuk sembuh. Insyaallah taala ini penyakit tidak masalah ini. Insyaallah Allah akan berikan kesembuhan. Nah,
Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, minimal kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak masalah ini, tahur, mensucikan dosa insyaallah. Nah, itu orang yang membesuk orang sakit ngucapin seperti itu. Jangan dia malah takut-takuti orang yang sakit. Kemarin tetanggaku sakit begini, besoknya meninggal dia. Nah, ini membuat dia tidak semangat lagi untuk hidup kalau dikasih tahu seperti itu. Tapi dimotivasi, diberikan semangat, karena orang yang sakit ya seperti itu ya, kita berikan semangat walaupun mungkin terlihat bahwa ini sakitnya sudah berat, ini sakitnya sudah keras, motivasi dia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, doakan dia. Kalau perlu diruqyah maka ruqyah dia. Makanya Nabi, kebiasaan Nabi kalau menjenguk orang sakit, beliau biasa meruqyah juga. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ruqyah itu bukan hanya khusus bagi orang-orang yang kesurupan aja. Nah, kita kan biasanya kenal orang di ruqyah itu orang kesurupan, betul. Tapi orang yang sakit walaupun bukan karena jin, itu boleh juga diruqyah. Makanya Nabi pernah meruqyah dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqoma. Ini doanya Nabi SAW ketika meruqyah orang yang sakit. Ya Allah, rabban nas, Rabbnya manusia, adhibil ba'as, hilangkan penyakit ini, isfi antas syafi, sembuhkan, engkaulah yang maha menyembuhkan, la shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqoma, kesembuhan yang tidak lagi menyisakan penyakit. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan boleh juga kita bacakan doa Al-Fatihah, misalnya surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu ruqyah kata Nabi. Dan boleh juga kita bacakan yang lainnya. Nah, ini para jamaah. Jadi Nabi SAW terkadang ketika membesuk orang sakit, beliau mendoakan dengan doa kebaikan, doa ruqyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah akhlaknya Nabi SAW. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan akhlak, dan ini sebagai bukti firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan akhlak yang sangat agung. Pujian, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan ketinggian akhlaknya Nabi itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika Nabi SAW membesuk sahabatnya yang sakit ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, maka beliau pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah perihal tentang hartanya. Kenapa? Ya karena beliau menganggap atau berprasangka bahwa beliau akan meninggal, maka harta ini perlu diwasiatkan. Dari sini menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah mau meninggal atau berprasangka akan meninggal, dianjurkan bagi dia untuk berwasiat, nulis wasiat berkaitan dengan hartanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas di sini minta petunjuk Nabi terkait dengan harta yang ada pada diri beliau. Maka pun beliau pun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini orang yang kaya, saya ini orang yang banyak harta ya Rasul, sementara anakku cuma satu orang, perempuan lagi. Ya maksudnya ahli warisnya cuma seorang perempuan, tidak ada yang lain ya Rasul. Nah kalau aku meninggal kan otomatis hartaku itu milik dari putriku. Nah apakah boleh aku menyedekahkan 2/3-nya? Jadi dari semua hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyedekahkan 2/3-nya. Tapi Nabi larang, jangan, tidak boleh. Kemudian beliau turunkan sedikit, kalau setengah ya Rasul? Rasul berkata, tidak boleh, setengah juga tidak boleh. Kalau begitu 1/3. 1/3 aku sedekahkan ya Rasul, 2/3 jadikan ahli waris. Maka Rasul mengatakan wassulus, 1/3. 1/3 itu sudah banyak, boleh, tapi itu sudah banyak kata Nabi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari sini
kita bisa mendapatkan faedah kalau ada orang yang mau meninggal kemudian dia berwasiat dengan hartanya, boleh paling banyaknya sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa tidak boleh? Karena harta itu kaitannya kalau dia sudah meninggal itu menjadi hak ahli waris. Nah, jangan sampai ahli warismu terzolimi nantinya. Jangan sampai dia tidak dapat bagian nantinya. Nah, maka jangan sampai kalau kita mau bersedekah kemudian kita menyedekahkan semua harta kita atau setengahnya saja tidak boleh. Naam, yang boleh paling banyaknya sepertiga saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari sini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa seseorang itu apabila berada dalam posisi yang seperti itu hendaknya banyak-banyak bersedekah. Makanya Rasul pernah bersabda, "Dau mardokum bis shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan perbanyak sedekah. Jadi kalau ada orang sakit, Pak, banyak-banyak sedekah. Kenapa? Boleh jadi dengan sedekah itu menjadi sebab dia disembuhkan oleh Allah. Boleh jadi dengan sedekah yang dia keluarkan itu akan menjadi sebab orang yang sakit itu disembuhkan oleh Allah. Makanya betapa banyak terkadang kita dapati ada orang yang luar biasa, sehat badannya, naam, tidak penyakitan dia, rahasianya apa? Banyak-banyak sedekah. Nah, ini diantara keutamaan sedekah, Pak, bahwa orang yang bersedekah ya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kesehatan. Ini keutamaannya. Nah, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas di sini beliau mau bersedekah. Ya tentunya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata supaya disembuhkan. Jadi kalau kita bersedekah itu jangan niatnya semata karena dunia, tetapi niatkan karena Allah, untuk mengharapkan wajah Allah. Nah, nanti keutamaannya Allah beri juga. Allah akan berikan kesehatan, Allah berikan ganti yang lebih baik, dan seterusnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabatnya supaya mereka tidak kembali ke belakang. Maksudnya apa? Supaya mereka tidak murtad dari Islam sepeninggal beliau. Karena memang dalam peristiwa ini Hajjatul Wada disebut dengan Hajjatul Wada, artinya haji perpisahan. Nah, itu terjadi pada tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Wafatnya Nabi SAW. Jadi memang tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Nah, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai para sahabatnya dikembalikan ke belakang. Nah, di sini maksudnya dikembalikan ke belakang artinya murtad dari Islam, murtad dari agama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sini kata ulama menunjukkan kepada kita bahwasanya kekafiran itu adalah kemunduran, sementara Islam dan keimanan adalah kemajuan. Makanya Nabi menyebutkan bahwa jangan sampai mereka kembali ke belakang. Maksudnya apa? Murtad, kembali kafir. Jangan sampai, ya Allah. Menunjukkan bahwasanya kekafiran itu kemunduran, sementara Islam dan keimanan itulah kemajuan. Berbeda dengan sangkaan sebagian orang pada hari ini. Dia menyangka bahwasanya Islam dan ikut syariat Islam itu sudah kuno, kemunduran itu kata mereka. Sementara kalau kita ikut gayanya Barat, ya, gaya orang-orang Barat, oh itu kemajuan kata mereka. Jangan tertipu dengan omongan ocehan orang yang semacam ini. Nah, ini ingin apa namanya, menyudutkan agama kita. Islam itu mulia, orang Islam itu adalah orang yang mulia. Maka jangan sampai mereka mencari kemuliaan di luar daripada Islam. Mereka sudah mulia dengan agama mereka, tidak butuh dengan ajakan, dengan seruan, dengan slogan-slogan yang dihembuskan oleh orang-orang kafir dari
kalangan orang-orang yang tak beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini juga ya terdapat keutamaan bahwa seseorang itu hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang alim. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi, musyawarah kepada Nabi terkait dengan harta yang beliau punya, dan Nabi SAW pun memberikan tanggapan, ya, memberikan arahan-arahan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan pentingnya kita berkonsultasi kepada orang-orang yang berilmu. Jangan menyelesaikan masalah sendiri, konsultasikan kepada orang alim, karena orang alim terkadang bisa memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seseorang ya hendaknya tetap bersandar penuh kepada Allah dan hendaknya tetap melakukan amal soleh yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang mulia ini, ketika Nabi menyebutkan sesungguhnya kamu kalau beramal kau harapkan dengannya wajah Allah, syaratnya itu ikhlas karena Allah, engkau akan diberikan pahala. Bahkan nafkah yang kau berikan kepada keluargamu, hatta sesuap nasi yang kau berikan pada istrimu, maka itu dianggap sebagai kebaikan dan sedekah yang kau dapat pahala karenanya. Jadi sedekah itu bukan nanti setelah kita beri kepada orang miskin baru itu dianggap sedekah. Kepada keluarga pun kalau kita berikan niatkan karena Allah, maka itu dianggap sedekah dan kita pun mendapatkan pahala karena hal tersebut. Maka jangan dianggap remeh. Makanya Nabi perhatikan ya, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ingin bersedekah lebih banyak dari hartanya, beliau larang. Kenapa? Kau masih ada keluargamu, keluargamu lebih berhak untuk mendapatkan itu ketimbang selainmu. Ini menunjukkan bahwa sedekah yang diberikan kepada keluarga lebih afdol, lebih utama daripada kepada yang lainnya, asalkan memang mereka termasuk dari orang yang ya pantas untuk diberikan nafkah dan sedekah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis yang mulia ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini menambah iman takwa kita kepada Allah, dan semoga menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.